1 Yohanes 2 ayat 14 mengatakan, "Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu." This is a good news for you. Setiap kita pasti memiliki real battle di dalam kehidupan, tidak terkecuali bagi anak-anak muda. Dan sebentar kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari anggota Live Youth dari Live Young Generation, bagaimana ia melewati real battle-nya dengan dukungan dari keluarga dan juga dari komunitas. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo, perkenalkan nama aku Frani Kirina Dinding. Aku dari Live Youth kelompok Giovanni Bless. Aku tuh merasakan bahwa berdampaknya tuh Tuhan gitu ya, hubungan Tuhan dengan aku tuh sangat berdampak waktu aku sedang sakit. Nah, aku mengalami ini sekarang kan, aku lagi sakit. Nah, setiap orang kan pasti kalau misalnya sakit, ya memang gak enak kan, namanya juga sakit. Ya, itu kadang buat aku tuh patah semangat gitu, kayak aduh sakit banget gitu, kayak aduh pusing kepalaku atau gimana ya, pokoknya seperti itu. Tapi kadang juga adalah hampir rasa kayak agak menyerah gitu ya, patah semangat, menyerah, terus agak nggak kuat juga gitu karena harus menanggung kayak menurut aku tuh itu udah agak kayak beban gitu loh, beban sendiri gitu. Tapi yang menguatkan aku tuh adalah ya Tuhan gitu loh. Aku tuh merasa aku dekat dengan Tuhan tuh saat ya kondisi saat ini gitu loh, saat aku sakit. Malahan tuh aku jadi ngerasa bahwa oh ya ternyata seperti ini gitu rasanya dekat dengan Tuhan. Nah, gimana aku bisa sampai sekarang masih bisa semangat gitu ya untuk tetap jalani hidup walaupun kadang banyak sekolah tugas-tugas terbengkalai, ya udah pusing lah ya. Kami sebagai orang tua dari awal memang mengarahkan anak-anak sedari kecil, dari semenjak dari kandungan, yaitu untuk mendengar dari firman Tuhan. Dan juga begitu mereka lahir dari kecil, kami tetap ajak mereka berdoa bersama. Dan setelah berdoa biasanya kami ada pembacaan firman pagi hari dan malam hari, baik bangun tidur dan sebelum tidur. Itu menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan yang kami bangun, bukan sekedar rutinitas tapi menjadi sesuatu yang aktivitas yang paling penting dilakukan begitu bangun tidur dan mau tidur, yaitu mengingat bahwa Tuhan ada selalu beserta dengan kita melalui doa bersama dan merenungkan firman Tuhan ya. Mendampingi anak di dalam pergumulan itu memang sesuatu hal yang tidak mudah, terlebih kira dalam masa remaja. Jadi persoalannya jauh lebih kompleksnya di mana dia punya target-target, kemudian target-target itu banyak yang tidak bisa dia gapai. Misalnya dia lagi senang belajar, ingin sekolah lebih maju lagi, tetapi satu sisi yang terserang adalah otaknya, termakan oleh virus, dan itu yang terganggu adalah di bagian otak depan, otak sisi kiri dan kanannya juga hampir kena semua. Jadi walaupun itu sedikit, cuma punya dampak yang memang cukup berat buat dia karena hilang kemampuan konsentrasi, banyak hal lah yang dia sangat kehilangan di dalam kapasitas dia, dan terutama ada sakit berat dan melayang yang selalu dia ungkapkan, dan itu tidak lepas dari dirinya. Kemudian
ada juga kejangnya adalah kejang absen, dan suatu hal yang tidak mudah memang dihadapi oleh anak kecil, anak dalam masa remaja ya seperti ini. Namun di dalam proses itu yang bisa saya bagikan adalah kami tetap menguatkan dia bahwa Tuhan itu ada buat kami dan buat dia. Tapi ketika kami terus fokus bahwa kita jalankan usaha kita, tapi juga kita tuntun Kire untuk tetap fokus ke hadapan Tuhan. Ketika lagi sakit, dengan segala kapasitasnya diajak nyanyi, puji Tuhan, itu menguatkan dia sekali. Dia belajar, setiap dia kesakitan, dia belajar untuk memuji nama Tuhan. Respon kami mendampingi anak melewati pergumulan, yaitu kami belajar untuk bersabar, kami belajar untuk tetap berharap sama Tuhan, dan yang pertama tidak mempressure anaknya lebih lagi, terutama ketika dia mengalami kesulitan belajar, dan kami tidak pernah bertambah pressure dia untuk masalah nilai dan segala macam, tetapi malah mencoba dia untuk membuka perspektif baru bahwa dunia ini tidak sekedar hal apa yang yang sedang dia alami itu sesuatu yang sangat sulit. Misalnya dia tidak mengalami sangat kemunduran jauh yaitu matematika dan fisika, kami hanya mengatakan ya dia yang penting dia mampu lihat aja, pahami aja sebisanya. Tetapi dunia ini banyak, jadi kita belajar juga tentang apa sih peluang-peluang lain di dalam kehidupan ini. Jadi artinya keterbatasan dia tidak membatasi dia bahwa dunia ini sesempit itu, tetapi keterbatasan dia itu dia masih punya hal lain lagi yang luas yang bisa dia raih dengan apapun yang sekarang kondisinya. Dan itu pasti dia mampu lakukan gitu loh. Kita meyakinkan dia, terus berharap dalam Tuhan juga. Jadi ketika dia dalam kondisi sakit atau apa, kami dampingi dia untuk semakin terus dekat kepada Tuhan, belajar untuk memuji, tapi mengungkapkan dengan jujur apa adanya dirinya tentang kondisinya. Jadi dia bisa mengungkapkan bahwa dia sakit, dia sedih, dia marah. Disinilah kami mencoba mendampingi dia sebagai teman. Jadi tetap semangat gitu, terus jangan pernah menyerah dalam kondisi atau situasi apapun, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan juga selain Tuhan, aku juga merasa bahwa keluargaku itu benar-benar mendukung aku sekali, orang-orang yang terdekat dengan aku gitu, dan itu membuat aku kuat sampai saat ini. Itu sungguh penting gitu. Jadi selain dengan membangun hubungan dekat dengan Tuhan, juga penting untuk kita juga membangun hubungan dekat dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, karena itu bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam kondisi ya situasi apapun seperti itu. Buat orang tua dengan berbagai hal setiap anak remaja, pertama kita harus mensyukuri apapun kondisi anak kita, bagaimanapun kondisinya. Lalu mari sama-sama melihat lebih jeli lagi bahwa apa yang dihadapi dia pasti tidaklah sederhana. Kedekatan dengan Tuhan akan membantu perkembangan mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan itu juga membantu mereka untuk melalui hal-hal sulit. Lalu dibawalah mereka ke tempat-tempat pergaulan yang tepat. Ya misalnya kayak Kire, ya saya percaya dia bergaul dengan di live youth kayak gitu, dan juga itu sangat membantu dia mempunyai ruang untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan ruang yang tepat gitu loh. Dan di situ juga terbangun imannya lebih baik lagi. Jangan pernah takut untuk kita menghadapi setiap real battle kita.
Karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan kita yakin kita juga tidak sendirian waktu menghadapi real battle ini. Karena pasti ada orang-orang di sekitar kita yang ada di dalam komunitas yang benar yang siap untuk mendukung kita dalam kita menghadapi real battle kita. Jangan lupa besok kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah online GSJ Bethlehem. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.